Baik, kita lanjutkan lagi di materi berikutnya yaitu bagaimana mengupdate data di dalam database. Jadi kita buka database di perpustakaan baru ya. Ini kita coba di satu tabel ya. Nah, oke. Kita buka di satu tabel yaitu tabel anggota. Nah, jika misalkan kita mau mengupdate data yang ada dalam database, tentunya kalau di operator ya tidak bisa langsung di database gini ya. Kalau admin bisa mengubahnya lewat lewat PHP admin atau melalui sintaksis SQL gitu bisa. Namun kalau levelnya bukan admin maka tidak bisa melakukan pengubahan data, penghilangan data atau delete data itu tidak bisa dilakukan. Atau menginputkan data juga bisa, nggak bisa kalau misalkan tidak diberikan pilihan atau tidak diberikan hak untuk mengelola di database. Oke. Baik, kita akan coba untuk mengedit data yang ada di database. Nah, ini kita akan mencoba salah satu data yang ada di ini ya, data anggota perpustakaan baru ini. Kita akan coba ini misalkan ini. Kita coba di urutan nomor 10 ini. ID anggotanya adalah A010, namanya Ririn, kemudian jenis kelamin perempuan ya, kemudian jurusannya adalah TPK, nomor teleponnya ini, terus kemudian asal alamatnya di Sidoarjo. Ini kita akan edit ya, si Ririn ini jurusannya misalkan TBK gitu ya. Nah gitu. Nah pada saat edit ini ya, untuk memudahkan editing ya, maka programnya ini kita kita datanya langsung kita masukkan ke dalam form itu ya. Ini sudah waktu menampilkan ini data-data yang dari database ini ke dalam form ini menggunakan SQL juga gitu. Nah ini kita akan coba misalkan mengganti ya, nomor teleponnya misalkan 081 234567891 misalkan seperti itu ya. Kemudian ini jurusannya misalkan jurusannya ternyata adalah TBK gitu misalkan. Kemudian kita ubah ya. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Nah, jadi pengubahnya sudah bisa dilakukan atau belum? Ini sudah berubah belum datanya? Nah, di sini datanya sudah berubah yaitu di nomor telepon di 081234567891. Ini sudah. Kemudian jurusannya tadi adalah TPK, awalnya diganti dengan TBK. Nah, kemudian bagaimana cara mengubahnya jika menggunakan bahasa PHP? Ya, kita langsung ke ini, ke htdocs, kemudian kita cek ya. Kita cek penombolan edit data ini ya. Kita edit ini. Nah, ini waktu kita letakkan ini kursornya di sini, itu di kiri bawah itu tertera bahwa pada saat kita edit itu data akan lari ke situ. Edit data anggota.php dengan ID A010 itu ya. Nah, kita langsung ke itu, ke file edit data anggota. Edit data anggota mana? Edit data anggota ini. Oke, kita coba buka. Nah, ini di sini tadi di awal bahwa waktu form ini ya, form edit data ini di load di browser, maka sudah dilengkapi dengan data isian pada formnya. Nah, ini didapatkan dari mana? Yaitu dari perintah ini, dari perintah SQL ini. Select anggota,
ya yang terdiri atas ini tadi apa isinya tabel, yaitu ID anggota, kemudian juga nama anggota, kemudian jenis kelamin anggota, jurusan anggota, nomor telepon, alamat, dan ya alamat gitu aja ya. Kemudian ya setelah datanya masuk ke dalam form, maka nanti tinggal tinggal editnya di mana. Kemudian tetap menggunakan form post. Jadi data yang sudah letakkan di form tadi itu maka akan digantikan dengan data baru. Nah, data barunya itu diperoleh dari mana? Nah, diperoleh dari isian yang ada di form ini, edit data anggota itu. Nah, itu. Di sini. Nah, ini. Nah, kemudian larinya kemana? Larinya untuk proses penyimpanan atau edit pengubahan update data itu ada di mana? Adanya di ini ya. Ada di edit proses.php. Kita buka. Edit proses. Nah, di sini kita buka, kita coba. Nah, di edit proses ini ya, data yang tadi sudah kita ubah ya, kita ubah melalui form tadi, maka kita submit kan. Nah, masuk ke sini, masuk ke variabel ini ya. Masuk ke variabel ini, kemudian datanya ya, data dari yang sudah dimasukkan ke ini tadi ya, melalui isian pengubahan yang ada di sebelumnya tadi, ada di edit data ini. Nah, ini di sini. Itu maka datanya akan dimasukkan ke dalam ini sintaksis SQL ya, sintaksis SQL. Kemudian variabel-variabelnya adalah variabel yang didapatkan dari form tadi, form edit tadi. Nah, kemudian ini sintaksis dari SQL-nya ya seperti ini. Update data, update anggota, set anggota ID anggota. Maksudnya ini di atribut ID anggota ini ininya nilainya berapa, kemudian nama anggota siapa, kemudian jenis kelamin anggota siapa, seperti itu, dan seterusnya. Nah, diberi prasyarat bahwa di mana pengubahan itu dilakukan ini sesuai dengan ID anggotanya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya bisa di edit itu tadi. Ini tadi TPK diganti menjadi TBK. Seperti itu. Oke, mungkin untuk bahasan berkaitan dengan pengubahan kemudian editing pada data di database kami cukupkan. Nah, dilanjutkan nanti di materi berikutnya, yaitu bagaimana mendelete atau menghilangkan data pada database di ini ya, database di XAMPP itu. Nah, oke, dilanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih.